Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kami yang soleh dan soleha, selamat siang. Kembali lagi di pembelajaran tematik bersama Ambu Muti. Alhamdulillah untuk hari ini kita sudah masuk ke tema 6 tentang energi dan perubahannya. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar subtema 1 tentang sumber energi. Sebelum itu, kalian siapkan dulu pulpen 3C-nya, lalu buka halaman 99. Kita akan belajar tentang menemukan informasi dari teks. Informasi dapat kita temukan pada setiap paragraf yang menyusun sebuah teks. Untuk menemukan informasi dari teks, caranya yaitu dengan membaca teks tersebut secara cermat. Lalu, kamu dapat menandai bagian atau kata-kata penting di setiap paragraf. Setelah menemukan informasi dari setiap paragraf, kita dapat merangkainya menjadi satu paragraf baru. Nah, misalnya, perhatikan teks tentang energi matahari. Pertama-tama kita harus mencari informasi dari setiap paragrafnya. Misalnya setelah dibaca, teks tersebut memuat informasi di paragraf 1 yaitu tentang matahari merupakan tata surya. Lalu, informasi di paragraf kedua yaitu energi matahari dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Nah, setelah kalian menemukan informasi dari setiap paragraf, kalian gabungkan menjadi sebuah paragraf baru. Contohnya seperti ini. Tadi, paragraf satunya tentang matahari merupakan pusat tata surya, lalu paragraf keduanya yaitu energi matahari dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Kita gabungkan menjadi sebuah paragraf baru, seperti ini. Matahari merupakan pusat tata surya. Energi matahari biasanya dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Nah, seperti itu ya caranya. Kita lanjut ke muatan pembelajaran matematika tentang mengenal satuan waktu tidak baku. Waktu dalam kehidupan ini terus berjalan. Untuk menyatakan lama suatu kejadian, kita dapat menggunakan satuan waktu tidak baku dan baku. Yang dimaksud dengan satuan baku adalah satuan pengukuran yang menunjukkan hasil yang sama meski dilakukan oleh orang lain ataupun dilakukan di tempat lain. Sedangkan satuan waktu tidak baku yaitu hasil pengukurannya berbeda-beda antara orang yang satu dengan yang lain. Contohnya untuk satuan waktu tidak baku yaitu seperti lama dan sebentar. Lama bagi kita berbeda dengan lama bagi orang lain, ataupun sebentar bagi kita berbeda dengan sebentar bagi orang lain. Lama artinya memerlukan waktu yang lebih banyak, sedangkan sebentar artinya memerlukan waktu yang lebih sedikit. Kenapa disebut tidak baku? Karena waktu lama bagi kita berbeda dengan orang lain, ataupun waktu sebentar menurut kita berbeda dengan orang lain. Nah, seperti itu ya. Nah, coba perhatikan cerita berikut ini. Setelah membantu ibu memasak, Fitri membantu ibu mencuci piring yang kotor. Menurutmu, antara memasak dan mencuci piring, kegiatan manakah yang lebih lama dan kegiatan manakah yang lebih sebentar? Ayo coba perhatikan di bawahnya ada keterangan waktu mencuci piring. Di bawah keterangan waktu untuk mencuci piring kurang lebih 15 menit. Sedangkan keterangan waktu untuk memasak kurang lebih 60 menit. Nah, ayo, menurut kalian waktu mana ya yang lebih lama dan lebih sebentar? Iya, betul. Memasak memerlukan waktu lebih lama dari mencuci piring. Berarti mencuci piring memerlukan waktu lebih sebentar dari memasak. Begitu ya untuk contoh penggunaan satuan waktu tidak baku. Kita lanjut ke muatan pembelajaran PPKN tentang pentingnya memanfaatkan sumber daya air dengan baik. Air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena dapat kembali dengan adanya siklus air. Tidak semua daerah di Indonesia bisa mendapatkan air bersih dengan mudah. Air tanah sulit diperoleh di daerah Gunung Kidul, terutama saat musim kemarau. Oleh karena itu, kamu harus menggunakan air secara bijaksana. Beberapa contoh kewajiban kita untuk menghemat air antara lain, kita dibiasakan untuk menutup keran air saat tidak digunakan. Lalu, menyiram tanaman dengan teko penyiram, atau mandi dengan air seperlunya, dan menutup keran air saat sedang menggosok gigi. Nah, jika kamu sudah melakukan tindakan menghemat seperti di atas, kamu sudah membantu melestarikan sumber air bersih. Menceritakan kembali informasi dari teks lisan. Langkah-langkah menceritakan kembali teks lisan, pertama-tama kita harus mendengarkan dengan teliti keseluruhan isi teks tersebut.
Lalu, mencatat tokoh dan peristiwa apa yang terjadi di teks tersebut. Kayak mendengarkan teks lisan, coba catat kata atau makna yang baru kamu ketahui, lalu cari artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini telah selesai. Untuk tugasnya, kalian kerjakan Bupena 3C, ayo berlatih halaman 106. Jangan lupa dikerjakan dan kumpulkan tugasnya di Ambu ya. Terima kasih, tetap semangat dan disiplin belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.